Halo Bapak Sosen, selamat pagi, selamat bertemu pagi ini. Biar pertemuan pagi ini membawa berkat yang ajaib. Seolah-olah hari ini kita dihadapinya adalah seperti perang. Dalam situasi perang, yang pertama kita lihat, tidak ada yang meminta siapapun untuk tinggal di dalam rumah kan. Yang kedua, jika Anda memilih tinggal di rumah, kalau bisa, di bawah tanah. Karena kenapa? Bisa bersembunyi sesembunyi mungkin. Dan pada semasa perang, Anda tidak bisa memaksakan kebebasan Anda. Yang jelas kini Anda dan saya rela menyerahkan hidup Anda sebagai imbalan untuk bisa bertahan hidup. Yang keempat, tidak bisa mengeluh tentang kelaparan. Anda dan saya menahan lapar, dan apa yang Anda dengan saya lakukan hanya bisa berdoa agar Anda dan saya bisa hidup dan bisa makan lagi kan tentunya. Yang kelima, Bapak Saudara sekalian, tidak ada perdebatan tentang membuka bisnis, mikirin pekerjaan, bahkan kalau bisa nutup toko kalau dalam kondisi seperti itu, kalau memungkinkan. Dan lari untuk menyelamatkan hidup Anda, saya lakukan sama. Berdoa untuk bisa bertahan hidup hingga jika nanti perang usai bisa kembali berbisnis atau melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Dan yang keenam, Anda dan saya bersyukur kepada Tuhan karena diberikan kesempatan hidup di dunia ini kan. Selama ini Bapak Ibu Saudara sekalian kan belum mengerti tentang kesempatan hidup. Kalau kita ibaratkan hari ini perang, itu sudah terjadi di dalam batin kita. Dan yang ketujuh, Bapak Ibu Saudara sekalian dengan saya tidak khawatir tentang anak-anak tidak sekolah. Yang jelas doanya begini, Tuhan lindungilah anak-anak saya supaya anak-anak saya tidak menjadi milisi. Artinya tentara-tentara yang direkrut dari anak-anak kita. Karena perang. Bapak Saudara sekalian, saat ini bukankah seperti apa yang saya katakan tadi? Dunia sedang berperang. Yang pertama, perang tanpa senjata dan peluru kan. Perang tanpa tentara manusia. Perang tanpa batas waktu. Karena sampai saat ini kita nggak tahu waktu ini. Apakah wabah ini sudah berakhir atau belum. Perang tanpa gencatan senjata. Karena tidak ada senjata. Tidak macam-macam. Perang tanpa arena. Karena pada saat ini arena apa? Karena sudah hampir seluruhnya kan. Perang tanpa zona. Zona terlarang. Artinya tidak ada lagi zona-zona yang tidak boleh dikunjungi. Semuanya dikunjungi. Yang jelas Bapak Saudara sekalian, pada saat ini kita diempitkan dengan situasi bahwa situasi itu pertama tentara ini dalam tanpa ampun. Siapa yang terkena langsung tidak memiliki rasa kemanusiaan kan? Banyak kerabat-kerabat kita atau teman-teman banyak yang hilang. Kadang kita bertanya, ini benar-benar kenyataan hidup atau bukan? Keadaan sekarang bukan bicara tentang pandang bulu. Kalau dulu perang, apakah anak-anak atau perempuan itu bisa kita mungkin dievakuasi itu apa. Tapi perang ini, apakah itu anak-anak, wanita, atau tempat ibadah, dia hajar semuanya. Dan yang jelas, kalau zaman perang dulu, itu tertarik dengan apa yang dirampas dalam perang itu. Tapi tentara ini tidak tahu masalah rampasan. Menyusup masuk, tidak ada yang didukung. Kalau zaman perang dulu, yang kenyataannya perang Amerika, perang melawan siapa? Perang Indonesia melawan Belanda. Jadi itu rejim-rejim siapa yang kita dukung? Tidak ada yang didukung, semuanya kena. Tidak peduli apakah agamanya, sukunya, atau ideologinya. Perang ini juga bukan berbicara tentang siapa tentara itu, apakah dari sekutu, apakah dari Jerman, apakah dari blok timur, tidak ada. Itu sama. Jadi saudara sekalian, ini adalah tentara yang tidak kelihatan, cepat, efektif, dan sangat mematikan. Agendanya adalah jelas satu, kematian. Dan perang itu untuk menghancurkan hanya secara kematian saja. Setelah kematian ada restorasi atau pemulihan. Tapi ini bagaimana kita memulihkan? Karena kita nggak tahu masa depannya kita apa, dan kita tidak tahu apakah kita bisa melanjutkan hidup. Yang jelas, ini menunjukkan keadaan dan situasi itu menyebabkan kita berubah di dalam cara hidup kita, cara berpikir kita, cara bertahan kita. Selama ini apa yang kita cari di dunia ini? Yesus berumur 30 tahun ketika memulai pekerjaannya. Waktu meninggalkan sungai Yordan, Yesus penuh dengan Roh Kudus dan memimpinnya ke padang gurun. Di sana ia dicobai iblis selama 40 hari. Selama itu pula ia tidak makan apa-apa. Kata iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti."
Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman Allah. Bapak Saudara sekalian, dengan jelas pagi hari ini menjelaskan kalau selama ini kita kan mencari namanya makan, minum, pakai. Selama ini kita memenuhi ya dengan seperti apa yang kita lihat sebelumnya kan, makan, minum, pakai. Konsumerisme, membeli semuanya, ingin semuanya. Kalau bisa semua kenikmatan dunia ini kita harus capai. Alkitab dengan jelas mengingatkan kepada kita, Matius 4 ayat 4 itu mengatakan dengan jelas, manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jikalau selama perang, mungkin kita bisa melakukan apa-apa, tapi sudah berakhir. Pada saat ini, peperangan kita bukan sekedar makan, minum, pakai. Bukan berkompetisi tentang makan, minum, pakai. Bukan seperti hukum Malthus, siapa yang kuat, itu yang bisa menguasai. Hari ini Yesus mengingatkan kepada kita, yang selama ini Bapak Ibu lihat, mengikut Yesus hanya sekedar makan, minum, pakai. Ini pun di dalam Yohanes 6, di situ lihat dengan jelas bahwa Yesus sangat kecewa dengan orang-orang. Kenapa? Yesus melihat mereka ikut Yesus hanya melihat makan, minum, pakai. Setelah mengadakan mujizat kepada 5.000 orang, mereka meninggalkan Yesus. Kemudian Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh pun, yang kembali datang kepada Tuhan Yesus apa? Hanya satu. Yesus pada waktu menyembuhkan Bartimeus hanya percaya bahwa Yesus akan menyembuhkan. Setelah menyembuhkan Bartimeus, apa yang dilakukan Bartimeus? Apa di Alkitab dia mengikuti Yesus? Selama ini Bapak Saudara kita lihat kenyataan-kenyataan yang tidak terbantahkan bahwa hidup kita memang hanya mencari makan, minum, pakai secara jasmani. Kita lupa dengan apa yang mesti kita dapatkan, bukan sekedar makan, minum, pakai kan. Selama ini manusia dengan sombong mengatakan bahwa nilai manusia itu bukan sekedar makan, minum, pakai. Tapi kenapa di saat situasi genting seperti ini, yaitu PPKM, ekonomi lumpuh, secara kesehatan kita pun lumpuh juga, dan kita nggak tahu apa yang terjadi di masa akan datang. Tapi Bapak Saudara, Alkitab mengatakan bahwa tiba saatnya bukan sekedar makan, minum, pakai. Bahwa hidup ini bukan sekedar roti saja. Biarlah dari mulut firman Tuhan itu menjadi makanan kita. Bersediakah saudara menerima kekuatan Tuhan? Bersediakah saudara menerima selama ini Bapak Ibu saudara sekalian yang menjadi idol yang saudara sembah selama ini? Berkat-berkat atau situasi-situasi yang Tuhan berikan pada kita. Pada saat ini, hidup kita bukan sekedar oleh roti saja, tapi oleh firman yang keluar dari firman itu. Jadi pagi ini kita mendapat kekuatan dan melihat Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya kuasa Engkau tidak pernah berubah. Dan ketidakberubahan itu nyata bahwa saat ini yang kami cari adalah nama Engkau. Yang selama ini kami cari adalah kuasa Engkau. Yang selama ini kami cari mengenal Engkau lebih jauh lagi. Mengenal Engkau dengan sungguh-sungguh bahwa Engkau adalah Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.